Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Fadila dengan NIM C0E021033. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi dengan judul Laporan Keuangan Sektor Publik. Yang pertama itu ada teori pelaporan dalam sektor publik. Dalam organisasi sektor publik ada dua jenis pelaporan yang dikenal, yakni pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan. Tujuan khusus laporan keuangan sektor publik adalah menyediakan informasi yang relevan dalam pengambilan keputusan dan menunjukkan akuntabilitas entitas sumber daya yang dipercaya dengan cara: pertama, menyediakan informasi mengenai sumber daya, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan. Yang kedua, menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya. Yang ketiga, menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas dalam membiayai aktivitasnya dan memenuhi kewajiban serta komitmennya. Yang kedua itu ada tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik. Secara umum, tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik adalah kepatuhan dan pengelolaan, akuntabilitas dan pelaporan, perencanaan dan informasi otorisasi, kelangsungan, organisasi, hubungan masyarakat, dan sumber fakta dan gambaran. Tujuan laporan keuangan menurut SPAC nomor 4, Financial Accounting Standard Board tahun 1980 mengeluarkan Statement of Financial Accounting Concept No. 4 mengenai tujuan laporan keuangan untuk organisasi non-bisnis atau nirlaba, objectives dan financial reporting by non-business organization. Laporan keuangan organisasi non-bisnis hendaknya dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi penyedia dan calon penyedia sumber daya, serta pemakaian dan calon pemakaian lainnya dalam pembuatan keputusan yang rasional mengenai alokasi sumber daya organisasi, memberikan informasi untuk membantu para penyedia dan calon penyedia sumber daya, serta pemakai dan calon pemakai untuk menilai pelayanan yang diberikan oleh organisasi non-bisnis serta kemampuannya untuk melanjutkan memberi pelayanan tersebut. Memberikan informasi yang bermanfaat bagi penyedia dan calon penyedia sumber daya, serta pemakaian dan calon pemakai lainnya dalam menilai kinerja manajer organisasi non-bisnis atau pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan serta aspek kinerja lainnya. Selanjutnya itu memberikan informasi mengenai bagaimana organisasi memperoleh dan membelanjakan kas atau sumber daya kas, mengenai utang dan pembayaran kembali utang, dan mengenai faktor-faktor lain yang dapat memenuhi likuiditas organisasi. Memberikan penjelasan dan interpretasi untuk membantu pemakaian dalam memahami informasi keuangan yang diberikan. Pemakaian laporan keuangan sektor dan kepentingannya. Mengidentifikasikan terdapat 10 kelompok pemakaian laporan keuangan dan dijelaskan kebutuhannya. Ke-10 kelompok pemakaian laporan keuangan tersebut yaitu pembayar pajak, memberi dana bantuan, investor, penggunaan jasa, karyawan atau pegawai, pemasok, dewan legislatif, manajemen, pemilih, dan badan pengawas. Selanjutnya itu Anthony tahun 1999 mengklasifikasikan pemakaian laporan keuangan sektor publik menjadi 5 kelompok, yaitu lembaga pemerintah, investor dan kreditur, memberi sumber daya, badan pengawas, dan konstituen. Selanjutnya, mengklasifikasi pemakaian laporan keuangan sektor publik menurut Borgonovi dan Anesi Pesina, yaitu yang pertama, masyarakat mengguna jasa publik, yang kedua, masyarakat membayar pajak, yang ketiga, perusahaan dan organisasi sosial ekonomi yang menggunakan pelayanan publik sebagai input atas aktivitas organisasi, yang keempat, bank dan masyarakat sebagai kreditur pemerintah. Selanjutnya ada hak dan kebutuhan pemakaian laporan. Pada dasarnya, masyarakat atau publik memiliki hak dasar terhadap pemerintah, yaitu hak untuk mengetahui, hak untuk diberi informasi, dan hak untuk didengar aspirasinya. Kebutuhan informasi pemakaian laporan keuangan pemerintah tersebut dapat diringkas sebagai berikut. Yang pertama, masyarakat pengguna pelayanan publik membutuhkan informasi atas biaya, harga, dan kualitas pelayanan yang diberikan.
Yang kedua, kreditur dan investor membutuhkan informasi untuk menghitung tingkat risiko, likuiditas, dan solvabilitas. Yang ketiga, parlemen dan sekelompok politik memerlukan informasi keuangan untuk melakukan fungsi pengawasan, mencegah terjadinya laporan yang biasa, dan kondisi keuangan pemerintah dan penyelewengan keuangan negara. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya paparkan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.